Otakers, kembali lagi sama kita di channel Lutati Otak. Otakers, tentunya kamu setuju jika semua sistem yang ada di tubuh kita memiliki fungsi pentingnya masing-masing. Nah, pada materi kali ini, kita mau mengajak kamu untuk membahas lebih jauh tentang fungsi alat dan sistem reproduksi pada manusia. Yuk kita sama-sama mendengarkan video ini sampai selesai ya. Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Jadi, seperti sistem lainnya, sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari rangkaian organ dan juga zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Jadi, sesuai namanya, fungsi sistem reproduksi pada manusia berperan penting dalam kelangsungan hidup dan juga regenerasi untuk umat manusia loh. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai dengan fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi pria yang dapat memproduksi dan menghantarkan sel sperma untuk membuahi sel telur pada sistem reproduksi wanita. Nah, fungsi sistem reproduksi pada manusia ini bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang alat dan sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal dan juga organ reproduksi internal. Sebagian organ reproduksi pada pria berada di luar tubuh, yaitu meliputi yang pertama ada penis. Penis ini adalah organ vital pada pria yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis ini terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Penis ini juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Lalu ada skrotum. Skrotum ini berbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Di antara skrotum kiri dan juga skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Lalu ada testis. Testis ini adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis ini terdapat di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, lalu ada fruktosa atau gula monosakarida, kemudian hormon prostaglandin dan juga protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra.
sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Setelah mengetahui sistem reproduksi pria, berikutnya merupakan alat dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan juga saluran untuk melahirkan. Lalu ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi penting serviks ini adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Kemudian ada saluran telur atau tuba falopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan juga kiri. Bentuknya pun menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum yang bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba falopi ini menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian ada indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel ini juga menghasilkan hormon khas wanita, yaitu estrogen dan juga progesteron. Yang terakhir ada rahim atau uterus. Rahim ini adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan juga endometrium atau dinding rahim. Oke otakers, itulah pembahasan singkat tentang materi biologi, yaitu alat dan juga sistem reproduksi pada manusia, beserta dengan fungsinya. Semoga video ini bisa menjadi referensi materi belajar kamu di rumah ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.